dan peserta program pensiun dan mantan pegawai itu penghasilan bruto dikalikan pasal 17 untuk masa apapun. Oke, kita sudah membahas teorinya. Saatnya kita masuk ke contoh perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelanjutan video pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, ini merupakan kelanjutan video dari sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai teorinya, mengenai dasar hukumnya. Nah, kita sekarang masuk di contoh perhitungannya. Di sini saya mencoba membuat 15 contoh perhitungan dari pengalaman saya yang mungkin ini banyak dijumpai oleh banyak perusahaan mengenai beberapa kemungkinan atau beberapa kejadian yang ada di perusahaan mereka masing-masing. Oke, untuk langsungnya kita mulai dari contoh yang pertama. Oke, kita mulai dari contoh nomor 1. Contoh ini merupakan contoh yang paling banyak dijumpai di semua perusahaan. Baik perusahaan yang levelnya paling besar, sangat besar, sampai dengan perusahaan yang kecil seperti itu. Jadi ini adalah hal yang saya yakin sepertinya akan dikerjakan oleh semua HRD atau oleh semua bagian pajak atau semua bagian keuangan. Jadi untuk contoh yang pertama adalah sepanjang tahun atau selama mulai Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan D bekerja sebagai kepala divisi pajak di sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Sehat Selalu. Ini langsung saya ambil contoh kasusnya ya, seperti itu, yang berada di Jakarta dengan gaji bulanan sebesar 50 juta rupiah dan beberapa insentif sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini. Tuan D statusnya TK0, status PTKP-nya ya. Lalu kita sebagai pihak HRD atau bagian pajak diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk Tuan D yang dilakukan oleh Rumah Sakit Sehat Selalu. Oke, kita lihat di tabel. Kalau penghasilan rutin Tuan D itu 50 juta sebulan. Berarti kalau ditotal dari penghasilan rutin saja sepanjang tahun, Tuan D berhasil mengumpulkan sebanyak 600 juta rupiah. Lalu ada beberapa kali pembayaran THR atau bonus, yaitu di bulan April, di bulan November, dan di bulan Desember. Kalau di total THR atau bonusnya itu sebesar 32 juta rupiah. Lalu di situ ada penghasilan bruto tiap bulannya, yaitu merupakan formula dari penghasilan rutin ditambah dengan THR atau bonus. Jadi kalau bisa dikatakan kalau secara rutinnya penghasilan brutonya itu 50 juta karena THR-nya hanya di 3 bulan saja dari 12 bulan yang ada, sehingga dari penghasilan bruto itu diketahui Tuan D dikenakan tarif efektif rata-rata PPh pasal 21-nya itu paling banyak sebesar 18%, hanya di bulan April sebesar 19% karena ada kenaikan penghasilan bruto dari THR. Lalu di bulan November sebesar 22%, dan di bulan Desember itu tidak diterapkan tarif TER karena itu penghitungan ulang seperti itu. Sehingga kalau di total PPh pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima oleh Tuan D sebesar 107.406.250 rupiah seperti itu. Nah, ini didapatkan dari mana? Kalau di rinciannya penghasilan kita lihat di yang
perhitungan di samping tabel. Di situ ada penghasilan bruto selama setahun 632.500.000. Lalu ada pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto kan yang dulu hanya ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Sejak berlakunya PMK 168 tahun 2023 ini, zakat menjadi salah satu pengurang penghasilan bruto asalkan dibayarkan melalui pemberi kerja seperti itu, sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 598.887.500 rupiah. Lalu karena status PTKP Tuan D ini TK0, maka dikurangi PTKP sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya dalam setahun untuk Tuan D sebesar 544.687.500. Dari penghasilan kena pajak tersebut dihitung PPh pasal 21-nya, ternyata Tuan D mencapai layer keempat, yaitu layer yang 30% gitu. Layer 5%, layer 15%, layer 25% sudah mentok semua, dan layer 30%-nya dikenakan 44.887.500. Sehingga kalau di total menghasilkan PPh pasal 21 terutang atas yang tadi ya, penghasilan kena pajaknya 544 juta sekian, itu sebesar 107.406.250 rupiah. Nah, ini kan adalah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu untuk setahun, untuk dari Januari sampai Desember. Nah, untuk pemotongan PPh pasal 21 dari Januari sampai November itu merupakan kredit pajak dong, seperti itu, angsuran. Jadi dikurangi itu dulu untuk mengetahui berapa sih yang harus dipotong di bulan Desember saja, karena bulan Desember ini kan merupakan selisihnya ya. Setelah dijumlah pemotongan dari Januari sampai November tahun 2024 itu mirip, yaitu sebesar 107.400.000 rupiah, sehingga di bulan Desember ini Tuan D hanya perlu membayar kekurangannya sebesar 6.250 rupiah. Skema pemotongan PPh pasal 21 ini juga berlaku bagi pegawai tetap lainnya, jadi seperti komisaris, office boy, cleaning service, petugas keamanan yang memang sifatnya menerima penghasilan rutin. Dan juga berlaku bagi penerima pensiun berkala serta PNS, seperti itu. Ini juga sama skemanya, pokoknya semua yang menerima penghasilan rutin, cara pemotongan PPh-nya sama seperti ini. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang paling banyak kita jumpai di lapangan. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini bahasa di aturan pajak ini orang yang kategorinya termasuk bukan pegawai, atau kata lainnya dia melakukan pekerjaan bebas, seperti itu, dan memperoleh satu jenis penghasilan dalam 1 tahun pajak. Nah, kalau contohnya di rumah sakit, itu adalah seringkali yang kita jumpai adalah profesi dokter. Dokter yang berpraktek, bukan jabatan struktural di rumah sakit ya. Dokter yang berpraktek itu pada umumnya skema pembayaran penghasilannya itu seperti yang diatur dalam aturan pajak, itu bersifat seperti bukan pegawai atau pekerjaan bebas. Kalau kita ngomong di rumah sakit itu seringkali profesi dokter merupakan contoh wajib pajak orang pribadi yang termasuk kategori bukan pegawai atau melaksanakan pekerjaan bebas, seperti itu, karena memang dokter yang tidak masuk dalam jabatan struktural rumah sakit ya, seperti itu. Oke, coba kita langsung simak contohnya, yaitu selama dari bulan Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan F itu bekerja sebagai dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Sehat Selalu yang berada di Jakarta, dengan perjanjian bahwa
setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% itu merupakan jasa dokter yang akan dibayarkan kepada Tuan F setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktek Tuan F tertampil sebagai seperti tabel di bawah ini. Nah, berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima Tuan F? Salah satu cirinya dokter praktek rumah sakit itu adalah penghasilannya itu sifatnya fluktuatif ya, seperti itu. Jadi kalau memang skemanya itu berdasarkan kunjungan pasien, berarti kalau pasien lagi banyak, kemungkinan besar penghasilannya juga naik. Kalau pasien yang berkunjung di bulan ini lebih rendah daripada jumlah kunjungan pasien bulan lalu, kemungkinan besar penghasilannya juga turun dibandingkan bulan lalu. Oke, ini kalau kita ambil contoh penghasilan di bulan Januari sebesar 65 juta, di bulan Februari 97.500.000 sampai dengan bulan Desember sebesar 129.350. Sehingga kalau di total itu jumlah penghasilannya Tuan F selama 1 tahun sebesar 1.201.200.000 rupiah. Lalu total penghasilan brutonya ya, jadi ini yang perlu dicermati oleh teman-teman, bahwa penghasilan brutonya bagi pegawai yang melakukan pekerjaan bebas, salah satu contohnya dokter, itu menggunakan tarif flat. Artinya tarif flat itu menggunakan bukan tarif PPh-nya, tapi rumus untuk menentukan penghasilan brutonya itu flat 50% langsung. Jadi tanpa memandang dia profesinya apa, seperti itu. Nah, ini jadi langsung 50% kali penghasilan rutin, sehingga menghasilkan angka Januari sebesar 32.500.000, Februari sebesar 48.750.000, dan sampai dengan bulan Desember sebesar 64.675.000, sehingga kalau di total sebesar 600.600.000 rupiah, seperti itu. Ini bukan take home pay-nya Tuan F. Ini hanya sebagai dasar perhitungan pajak. Kalau dari contoh di atas take home pay Tuan F, ya tetap 80% dikalikan 1,2 miliar, seperti itu. Tapi ini untuk perhitungan pajak, penghasilan bruto Tuan F dianggap 50% dari penghasilan yang diterima. Lalu dari penghasilan bruto tersebut dikalikan PPh tarif pasal 17. Dari beberapa penghasilan bruto itu ada beberapa bulan yang memang penghasilannya itu melebihi 60 juta. Perlu diketahui bahwa ketika penghasilannya melebihi 60 juta, berarti dia tarifnya itu sudah masuk ke layer yang kedua, seperti itu ya. Jadi itu teman-teman dari pihak HRD atau keuangan atau tax dari perusahaan perlu dicermati. Jangan langsung dipukul rata semuanya 5%. Jadi ketika sudah melebihi threshold, itu juga perlu disesuaikan tarifnya. Oke, sehingga hasil akhirnya menghasilkan angka PPh yang dipotong oleh pihak Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan Tuan F selama 1 tahun sebesar 31.140.000. Nah, pihak Rumah Sakit Sehat Selalu wajib menerbitkan bukti potong untuk Tuan F setiap bulannya, seperti itu.
Jadi kalau seperti ini berarti ada 12 bukti potong yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sehat Selalu untuk Tuan F. Jika bukti potong itu ditotal oleh Tuan F menghasilkan angka sebesar 31.140. Angka inilah yang akan menjadi kredit pajak pada SPT tahunan Tuan F sebagai wajib pajak orang pribadi. Kan Tuan F kan mungkin nanti bekerja berpraktek di rumah sakit lain juga mungkin seperti ini skemanya. Ini kan nanti dikumpulkan dulu penghasilannya itu berapa, dihitung PPh pasal 21 terutangnya berapa, lalu dikurangi kredit pajak atau PPh yang telah dipotong oleh rumah sakit tempat dia bekerja berapa. Kalau memang nanti menghasilkan angka yang selisih atau kurang bayar, itulah yang harus dibayarkan oleh Tuan F. Pesan dari contoh ini adalah Tuan F sebagai dokter perlu mengetahui berapa sih perkiraan pajak yang harus saya bayar di akhir tahun nanti, supaya tidak kaget kalau memang ini skema ini berpotensi menghasilkan kurang bayar. Jadi paling tidak sudah dipersiapkan uangnya dari awal-awal tahun. Oh, ini bisa jadi, oh ini tarif per bulannya kok sepertinya terlalu kecil, misalnya akan menghasilkan seperti itu. Jadi saya paling nggak harus mempersiapkan uang supaya nanti di bulan Desember ketika saya melaporkan, saya menghitung ulang PPh pasal 21-nya ini akan menghasilkan angka yang kurang bayar. Nah, saya sudah siap nih uangnya seperti itu. Ini bisa kok dihitung ancer-ancernya berapa. Skema perhitungan ini juga berlaku bagi profesi lain, jadi seperti motivator, pengacara, ini sama kok skemanya seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk contoh yang kedua. Ini ada 15 contoh ya, ini baru contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu pegawai tetap yang melakukan penarikan uang manfaat pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Jadi kan memang hal yang umum, pegawai tetap itu penghasilannya dipotong untuk iuran pensiun. Nah, bagi dana pensiun itu pada umumnya memperbolehkan ketika masih aktif sebagai pegawai, jika memang dirasa butuh, boleh kok menarik uang pensiun meskipun belum memasuki uang pensiun. Ini kita perhatikan contohnya. Di sini Tuan E bekerja sebagai pegawai tetap pada Rumah Sakit Sehat Selalu dan diikutsertakan Tuan E bekerja sebagai pegawai tetap pada Rumah Sakit Sehat Selalu dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun Wise Life. Nah, nama dana pensiunnya Wise Life, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada bulan Mei tahun 2024, Tuan E memerlukan dana untuk persiapan pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun dari dana pensiun DEF. Pada bulan Mei tahun 2024, Tuan E memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan melakukan penarikan uang manfaat pensiun sebesar 100 juta rupiah. Lalu di bulan September tahun 2024, Tuan E melakukan penarikan lagi uang manfaat pensiun sebesar 25 juta rupiah. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima Tuan F? Ini yang perlu diperhatikan. Kan yang memberikan penghasilan adalah dana pensiun. Jadi Rumah Sakit Sehat Selalu tidak perlu memotong PPh pasal 21 atas penarikan dana pensiun yang dilakukan oleh Tuan E. Yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas dana pensiun adalah yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas uang manfaat pensiun
adalah dana pensiun itu sendiri ya. Itu yang perlu diperhatikan, meskipun memang Tuan F masih berstatus sebagai pegawai dari Rumah Sakit Sehat Selalu. PPh pasal 21-nya berapa? Untuk yang penarikan masa Mei tahun 2024, karena nominalnya itu sebesar 100 juta, maka sudah masuk di layer yang kedua, yaitu layer yang 15%. Layer pertama 60 juta dikenakan 5%, lalu layer kedua 40 juta dikenakan pajak 15%, sehingga kalau di total jumlahnya sebesar 9 juta rupiah, seperti itu ya. Jadi 3 juta ditambah 6 juta, sebesar 9 juta rupiah. Lalu atas penarikan yang masa September tahun 2024 yang sebesar 25 juta itu dikenakan tarif 5% kali 25 juta, yaitu sebesar 1.250.000 rupiah. Lagi-lagi perlu diingat, pemotongan pajak ini dilakukan oleh dana pensiun Westlife ya, bukan oleh Rumah Sakit Sehat Selalu. Oke, saya rasa clear sampai sini. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh yang kelima, yaitu contoh mengenai penghasilan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai dan menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Kan ada ya jenis kerjaan yang memang orangnya itu tercatat sebagai Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, tapi memang tidak sebagai pegawai tetap, sehingga menerima penghasilannya pun tidak rutin atau tidak teratur. Oke, kita langsung ke contohnya, yaitu Tuan C adalah seorang komisaris di Rumah Sakit Sehat Selalu. Tuan C hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari Rumah Sakit Sehat Selalu di bulan Desember tahun 2024. Tuan C berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Pada bulan Desember, Tuan C menerima atau memperoleh honorarium sebesar 70 juta rupiah. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima oleh Tuan C? Perhitungannya adalah, untuk jenis pekerjaan yang seperti ini, Dewan Komisaris yang memang yang tidak merangkap sebagai pegawai sehingga menerima penghasilan secara tidak teratur, itu menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER. Jadi dilihat PTKP-nya Tuan C berapa, TK0, dan jumlah bruto honorariumnya sebesar 70 juta, sehingga untuk kondisi seperti ini masuk di kategori A dengan tarif sebesar 22%, sehingga pemotongan PPh pasal 21-nya sebesar 22% dikalikan 70 juta, yaitu sebesar 15.400.000. Tapi tenang, bagi Tuan C, angka 15.400.000 ini sebagai kredit pajak nantinya di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yaitu SPT tahunannya Tuan C. Oke, saya rasa clear untuk contoh 5.